Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Bu Heni berharap teman-teman di rumah sehat ya, masih tetap semangat, tetap ceria, perasaannya juga senang hari ini, bahagia. Meskipun kita belajarnya masih jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, kita tepuk semangat dulu untuk menyemangati teman-teman hari ini. Tepuk semangat, semangat. Semangat luar biasa. Bu Heni berharap setelah tepuk semangat ini teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat lagi ya teman-teman pilar yang sudah kita pelajari, yaitu pilar 8. Sebelum kita belajar tentang konsep cinta damai, kita tepuk pilar 8 dulu. Tepuk pilar 8. Pilar 8, toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Berkaitan dengan cinta damai, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang cinta damai. Bu Heni mengingatkan kembali bahwa cinta damai itu adalah suatu perbuatan, suatu sikap, suatu perilaku, di mana ketika kita berada bersama teman-teman kita merasa nyaman, kita merasa aman, dan teman kita pun merasakan hal yang sama. Itu yang dinamakan dengan cinta damai. Nah, hari ini Bu Heni mau memberikan contoh lagi berkaitan dengan cinta damai. Contoh lainnya adalah misalnya ketika kita diingatkan oleh teman kita tidak marah, justru kita harus berterima kasih karena teman kita masih peduli dengan kita. Kemudian kita tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman. Semua teman itu sama, jadi kita bermain dengan semua teman, tidak hanya dengan satu teman. Terus kemudian ketika ada teman kita yang bertengkar, kita ingatkan, terus kita lerai teman kita supaya teman kita tidak bertengkar lagi. Nah, contoh yang lain adalah menghargai pendapat teman. Jadi ketika ada teman kita yang menyampaikan ide ataupun pendapatnya, kita hargai dengan apa? Dengan kita mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh teman kita, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya teman-teman tahu dulu setelah kita belajar hari ini, kita nanti akan dapat apa sih? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini teman-teman nanti diharapkan mampu mengetahui konsep gerak lokomotor dan non-lokomotor. Jadi teman-teman diharapkan nanti bisa tahu, oh yang namanya lokomotor itu yang seperti ini, yang namanya non-lokomotor itu seperti ini. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu, setelah teman-teman tahu apa itu non-lokomotor, apa itu lokomotor, teman-teman nanti bisa mempraktekannya di rumah. Seperti itu. Bersama adik boleh, bersama kakak boleh, bersama orang tua juga boleh, ataupun bersama teman-teman di rumah. Oke, kita masuk ke materi. Jadi gerak dasar itu ada dua, tadi sudah disebutkan sama Bu Heni ya. Yang pertama itu ada gerak lokomotor. Kemudian yang kedua itu ada gerak non-lokomotor. Nah, satu-satu ya, kita belajar tentang gerak lokomotor dulu. Oke, gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tubuh kita berpindah teman-teman. Kita nggak tetap di sini, tapi kita pindah. Misalnya geser dari sini ke sebelah sini seperti itu. Contoh dengan apa sih kita bisa melakukan gerak lokomotor? Salah satunya adalah dengan berjalan. Ketika kita berjalan, itu kita sedang melakukan yang namanya gerak lokomotor karena kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, berlari. Biasa ya teman-teman ketika di sekolahan teman-teman larian dengan teman yang lain. Nah, itu salah satu contoh gerak lokomotor yang sering teman-teman lakukan. Kemudian melompat. Melompat ini juga termasuk gerak lokomotor karena berpindah tempat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor ini merupakan lawan
atau kebalikan dari gerak lokomotor tadi teman-teman yang sudah Bu Heni jelaskan. Kalau yang tadi gerak lokomotor itu kita berpindah tempat, nah kalau non lokomotor kita nggak berpindah tempat, jadi kita tetap di tempat. Yang gerak itu bisa kepalanya, bisa tangannya, bisa tubuhnya, kita juga bisa bergerak seperti itu. Nah sekarang contohnya, oke kita ke contoh ya. Contoh yang pertama adalah memuntir badan. Bisa ya teman-teman ya, memuntir badan. Nah itu contoh, kita nggak pindah-pindah, kita tetap di tempat. Kemudian yang kedua itu ada gerakan menekuk badan, itu juga kita masih tetap di tempat. Itu kan contohnya seperti itu masih tetap di tempat. Terus kemudian yang ketiga itu memutar badan, biasa ya. Nih, ini kan kita tetap ada di tempat. Yang keempat contohnya adalah menggerakkan kepala, samping kanan, samping kiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini menggerakkan tangan, boleh ke sana, boleh ke sini, kemudian boleh seperti ini. Itu ya teman-teman, berkaitan dengan gerak lokomotor dan gerak non lokomotor. Bu Heni percaya dan Bu Heni yakin teman-teman pasti mampu mempraktekkannya. Nah, di rumah silakan teman-teman mempraktekkan gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor didampingi oleh orang tua. Nah, besok ketika teman-teman berangkat, silakan dipresentasikan di depan teman-teman dan guru berkaitan dengan gerakan yang sudah teman-teman lakukan di rumah. Baik teman-teman, untuk hari ini cukup ya belajar gerak non lokomotor dan gerakan lokomotor. Silakan teman-teman proyek di rumahnya diselesaikan. Besok silakan dipresentasikan ketika ada pembelajaran tatap muka di depan teman-teman dan di depan guru. Semoga bermanfaat ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bu Heni yang Bu Heni sampaikan tadi menyakiti hati teman-teman, dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona. Baik Bu, ini cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.